Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. Fihi khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala ta'ala aidan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, kita berada di tengah-tengah keprihatinan masyarakat Indonesia. Keprihatinan bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas, namun banyak aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Jamaah Nuris Tanil Rahimakumullah, maraknya berbagai orang-orang yang telah dihentikan dari pekerjaannya banyak sekali membuat orang-orang berpenghasilannya sangat kurang. Kita jumpai di perjalanan, di antara jalan sekitar Kecamatan Koja, pernah kami jumpai salah seorang ibu atau wanita yang berjumpa dengan kami, menghampiri dengan mengharap untuk bagaimana mendapatkan 1 liter bensin ataupun lain sebagainya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, bahwa kita perhatikan tentang apa yang kami sampaikan adalah mengemis, bukan tradisi Islam. Jamaah Nuris Rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, kalau kita memperhatikan, banyak di antara kaum muslimin atau bahkan kaum muslimat yang hanya mengandalkan bagaimana mendatangi dari rumah ke rumah, mereka beraktivitas di pasar dan lain sebagainya. Namun apa kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat yang ke-93 ayat 10 surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap pengemis hendaklah engkau jangan menghardiknya. Ini berarti bahwa kita menyambung dengan yang lain, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karenanya, jika kita didatangi oleh seseorang yang mungkin ada keperluan lain, jangan serta-merta kita mengusirnya. Bahkan kadangkala seseorang itu datang ke rumah kita dengan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah yang punya rumah sudah mengidentifikasi bahwa orang yang datang itu adalah seorang peminta-minta, sehingga kita belum jawab salamnya sudah kita mengusirnya. Ini yang tidak baik. Oleh karenanya, siapapun yang datang ke rumah kita, entah itu juga yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal, alangkah baiknya ketika kita diberikan salam, jawablah terlebih dahulu dengan salam yang baik, salam yang manis, yang membuat seseorang datang ke rumah kita adalah dengan hati yang baik, mengharapkan apa yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jamaah Nidistana Rahimakumullah, oleh karenanya bahwa orang yang menolak atau menghardik orang-orang yang peminta-minta,
itu termasuk di antara kategori bisa diartikan sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang sombong itu dalam sabda Rasulullah SAW dinyatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, bahwa orang yang sombong adalah memincingkan yang lain, menolak dengan kebenaran, menganggap remeh orang lain seolah-olah dirinya lah yang paling benar. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini malah kita sama-sama merenungkan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan satu hari yang lalu kita pernah mendengarkan salah satu kisah yang barangkali kisah nyata. Ada salah seorang karyawan rumah sakit yang pada waktu setelah menerima honor atau menerima gaji tidak dipekerjakan lagi alias di PHK. Ini salah satu bentuk di antara pengurangan tenaga kerja, pengurangan tentang kegiatan-kegiatan di dalam pekerjaan, baik di perusahaan formal maupun juga pemerintahan dan sebagainya. Namun bagi seorang muslim, bagi masyarakat yang terdidik, insya Allah akan bersifat qanaah, akan bersifat menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita mendapatkan suatu kenikmatan, dia ikut bergembira, dia ikut bersenang, dia ikut bersyukur. Namun jika seorang masyarakat ataupun keluarga kita tidak berpendidikan dengan baik, seseorang menerima dengan bingkisan, misalkan karena sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan dari departemen sosial, dari organisasi dan sebagainya, kadangkala membuat kecemburuan sosial, sampai-sampai celotehan-celotehan ada di antara para masyarakat yang pada waktu itu, pada waktu pembagian sembako tidak kebagian, dia ngomel-ngomel dan sebagainya. Ini bentuk diantaranya tidak bersifat qanaah. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, perhatikan semua pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu kanzun la yafna, bahwa sifat qanaah adalah merupakan satu gedung, satu penyimpanan yang tidak akan musnah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Laisal ghina an kasratil arad, bukanlah dikatakan orang yang kaya itu karena banyaknya harta, banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak kontrakannya. Begitu pula mungkin banyak tabungannya di bank yang ada di daerah masing-masing, baik Bank DKI kalau di Jakarta ataupun juga BRI dan sebagainya. Namun apa yang dikatakan kaya itu walakinnal ghina an kasratil, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi orang yang kaya itu adalah yaitu dengan banyaknya di dalam diri manusia itu adalah jiwanya kaya, bukan banyaknya harta yang ada dalam dirinya, tapi ghinan nafsi, jiwanya kaya. Oleh karenanya kalau kita pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang bahagia ini, apalagi ketika berbuka puasa, barangkali mempunyai tetangga kanan kiri depan belakang yang mungkin kadangkala memperhatikan seseorang yang sedang memasak dan melihat masakannya begitu enak, melihat begitu masakannya menggoda, alangkah baiknya kita berbagi rasa kepada tetangga yang ada di sebelah kanan atau kiri kita. Karena berbagi rasa termasuk juga kepedulian sosial, yang mungkin juga yang kita beri adalah orang kaya. Maka kalau kita memberikan sesuatu, baik itu orang yang kaya ataupun tetangga kita yang tidak punya, sama-sama diberikan anjuran oleh Rasulullah SAW. Namun diutamakan yaitu wabidzil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita.
Pada kesempatan yang mulia ini berfirman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-93 ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang peminta-minta, janganlah engkau hardik, janganlah engkau bentak-bentak. Inilah bentuk di antara apa yang terjadi sehari-hari. Banyak di antara kecurigaan mungkin di antara orang yang memberikannya. Untuk apa dia minta amal? Benarkah dia? Dan tentunya amal kita tidak ada kaitannya dengan perbuatan seseorang yang meminta kepada kita. Inilah di antara pada kesempatan yang mulia ini bahwa banyak di antara orang-orang yang memberikannya, namun kadangkala ingin sekali minta kepada atau mengharap nanti suatu saat akan menerima imbalan yang lebih banyak. Sangat tidak dianjurkan. Kita memberikan adalah untuk menolong, kita memberikan adalah untuk sedekah, kita memberikan juga untuk kita bertali silaturahmi. Sekalipun tentunya apa yang kita berikan tidak begitu banyak, namun paling tidak ada tali persaudaraan antara kita. Saling menyapa, saling berbagi. Itulah bahwa orang muslim memperhatikan dengan muslim yang lain. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu adalah sesama saudara orang muslim. Maka pada kesempatan ketika kita berada di tengah-tengah atau berada di atas, kita lihat yang ke bawah. Karena melihat kondisi pada saat sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan yang ada dalam kalangan kita. Dalam masyarakat yang tadinya berpenghasilan mungkin 5 juta bisa jadi hanya 3 juta atau 2 juta dan sebagainya. Namun semuanya tidak membuat semangat, tidak membuat patah hati. Tetap mereka berusaha bagaimana memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita iri hati, tidak perlu kita dengki kepada seseorang yang menerima kenikmatan. Oleh karenanya para hadirin, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin di PHK, yang mungkin dalam kesempatan mulia ini ada mereka yang tidak bekerja. Kita doakan mereka yang di PHK atau yang tidak bekerja, dan yang bekerja meningkat penghasilannya. Semoga yang di PHK atau yang belum kerja, kita doakan bekerja dengan sebaik-baiknya, diterima dengan pekerjaan yang baik, mencari dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.